wa nadharu sarairahum ila Allah taala, dan kami serahkan hakikat batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, adapun bahasan wala nunzil ahadan minhum jannatan wala naran, kami tidak memvonis seorang pun dari mereka surga dan neraka, sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya ya. Dan dia tidak mengulangi lagi dan sudah kita perinci ya. Kemudian poin berikutnya, kami tidak mempersaksikan seorang pun dengan vonis kufur atau musyrik atau nifak selama mereka tidak menampakkan. Jadi kalau mereka nampakkan boleh divonis. Kalau mereka nampakkan kekufuran boleh divonis. Kalau mereka nampakkan kemunafikan boleh divonis. Kalau mereka menampakkan kesyirikan maka boleh divonis. Itu ada aturannya. Kalau mereka tidak menampakkan maka tidak boleh kita memvonis. Karena banyak perkara kufur, syirik dan nifak banyak terkait dengan hati. Perhatikan sini. Karena kufur ya. Karena kufur, syirik dan nifak ini banyak terkait dengan masalah apa? Hati. Ini banyak terkait hati. Tidak semua, tapi banyak terkait hati. Banyak tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Kalau tidak dinampakkan, ya sudah, kita nggak boleh menerka-nerka. Kita serahkan batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil dalam Al-Qur'an banyak, seperti surat Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengejek sebagian lelaki mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek ya. Dan jangan sekelompok wanita mengejek sebagian wanita yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Nah ini contoh, ini dalil tentang batin yang tahu hanya Allah ya. Batin yang tahu hanya Allah. Yaitu engkau mengejek mereka, bukankah engkau hanya menilai secara zahir? Batin kau enggak tahu. Kemudian bukankah Allah lebih tahu tentang batinmu sendiri? Kita kan kadang merendahkan orang karena kita secara zahir. Saya lebih banyak sholat daripada dia, saya lebih banyak sedekah daripada dia. Tapi ada amal batin yang kita enggak bisa bandingkan. Bisa jadi dia lebih berbakti sama orang tua, atau yang dia sembunyikan kita enggak tahu. Dia lebih bertawakal, dia lebih ikhlas, kita enggak tahu. Maka jangan ngejek dia karena kau enggak tahu batin seorang. Yang kedua, Allah lebih tahu tentang batinmu. Betapa banyak orang mengejek, dia sombong dan dia angkuh. Ketika dia sombong dan angkuh, maka dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan, dan itu nyata, kebanyakan yang mengejek lebih rendah daripada yang diejek. Kenapa? Karena yang mengejek terjatuh dalam dosa sombong. Sehingga ini dalil bahwasanya yang tahu batin hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm, yaitu jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Dan masuk ke batin seorang itu masalah persangkaan, yaitu masuk ke batin seorang adalah urusan persangkaan. Ya. Ngurusi batin orang lain, kebanyakannya persangkaan. Hanya persangkaan. Dzon. Dan Allah larang ya. Kalau kamu ya pastikan, kalau kau enggak bisa pastikan jangan kau sangka-sangka. Demikian juga Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Dan surat Al-Isra. Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, yaitu jangan menduga-duga. Kenapa? Inna sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Menduga-duga batin seseorang itu adalah mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa dalil. Maka tidak boleh. Ini berikutnya. Menduga batin seorang, orang lain adalah perbuatan tanpa ilmu. Tanpa ilmu atau dalil. Ini dilarang.
Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Allah lebih tahu bertakwa, dan takwa banyak masalah hati. Allah lebih tahu tentang hati manusia. Ini sama dengan batin yang tahu hanyalah Allah. Batin yang tahu hanyalah Allah. Kemudian juga dalam surat Hud, wala aqul ladzina tasdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni idzal laminadz zalimin. Kata Nabi Nuh ketika kaumnya mengatakan, Nuh, kalau kau mau kami beriman, tinggalkan orang miskin. Dakwahi kami aja orang kaya. Dan orang kaya di zaman Nabi Nuh, al-mala', mereka merendahkan orang-orang miskin. Maka Nabi Nuh mengatakan, wala aqulul ladzina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Ya. Aku tidak berkata kepada orang-orang yang kalian rendahkan mata kalian bahwasanya Allah tidak akan berikan kebaikan kepada mereka. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih tahu tentang isi hati mereka. Itu Allah tahu isi batin mereka. Saya tidak, dan yang lebih tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inni idzal laminadz zalimin. Maka kalau saya menghukumi hati mereka, maka saya berbuat zalim. Yang lebih tahu adalah siapa? Allah. Ini. Taib, dalil Al-Quran ini diantaranya. Adapun dalam hadis banyak, saya bacakan hadis-hadisnya ya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya ayuhan nas, inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi ala ahdi Rasulullah sallallahu. Dulu orang-orang dihukum dengan wahyu selama Rasulullah masih hidup. Allah turunkan ayat, Allah bongkar isi hati mereka seperti orang munafik. Ya, makanya disebut surat Taubah dengan surat Fadhihah. Fadhihah itu membongkar. Karena di situ Allah membongkar orang-orang apa? Munafik. Karena Allah tahu mereka, Allah tahu isi hati mereka, Allah berhak membongkar. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya qad inqata'a, dan sungguhnya wahyu sudah terputus. Wa inna ma na'khudhukum bidhahir. Sekarang enggak ada wahyu, kita enggak tahu batin kalian, maka kami hanya bisa menghukum dengan apa? Zahir. Faman azhara lana khairan ahbabnahu wa qarrabnahu. Siapa yang menampakkan kebaikan bagi kami, ya kami cintai dan kami dekatkan. Wa in azmara lana su'an, meskipun dia menyembunyikan keburukan untuk kami. Tapi yang kami bisa nilai cuma yang zahir. Wa man azhara lana syarran abghadnahu. Siapa yang menampakkan keburukan bagi kami benci. Wa adainahu, dan kami akan musuhi. Walau kana qalbu saliman, meskipun hatinya apa? Bersih. Atau sebagian perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga dalam hadis Abdullah bin Adi bin Khiyar, anna ansariyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasarahu yasta'dzinuhu an yaqtula rajul. Ada seorang sahabat dari Ansari berbisik-bisik Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk membunuh rajulan minal munafiqin, seorang dari orang munafik, dia ingin bunuh. Fajahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan suara yang keras, alaysa yashhadu alla ilaha illallah, bukankah dia bersaksi la ilaha illallah? Maka Ansari ini berkata, yashhadu wa la syahadata lahu. Iya, dia bersaksi tapi persaksian tidak ada ya Rasulullah. Artinya dia munafik. Hanya sekedar ngomong doang. Rasul ulang lagi, alaysa yashhadu anna Muhammad Rasulullah, bukankah dia mengakui Muhammad, syahada Muhammad Rasulullah? Qala yashhadu wa la syahadata lahu. Dia bersaksi tapi tidak ada syahadahnya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah berkata, alaysa yusalli, gimana kau membunuh? Bukankah dia salat? Bukankah dia bersaksi syahadatain? Bukan dia salat? Orang ini komentar lagi sahabat ini, yusalli wala salata lahu. Salat tapi enggak ada nilai salatnya Rasulullah. Salatnya tidak diterima karena munafik. Qala ulaika alladziina nuhitu an qatlihim. Mereka itu yang dilarang aku untuk membunuh mereka. Gimana kau membunuh mereka? Kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini la ilaha illallah Muhammadur Rasul, salat. Terus gimana? Tapi dia munafik. Ya, selama tidak turun ayat ini munafik, ya sudah. Zahirnya mereka apa? Beriman. Itu Rasulullah menyuruh untuk bermuamalah dengan mereka dengan muamalah apa? Zahir. Muamalah zahir. Ya. Bahkan Rasulullah pun tahu mereka munafik, tapi dalam hukum keseharian harus menggunakan muamalah apa? Zahir. Ya. Ada yang munafik yang Rasulullah tahu, ada munafik yang Rasulullah tidak tahu. Yang Rasulullah tahu pun tetap diperintahkan dengan muamalah
zahir, karena itu hukum Islam. Demikian juga kisah Dzil Khuwaisirah, yaitu seorang yang protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah di Ju'ranah, maka dia mengatakan hadza qismatun ma udila fiha, ini pembagian tidak adil, hadza qismatun ma urida biha wajhullah, ini pembagian tidak ikhlas. Maka Khalid bin Walid berkata, ala aqtuluhu ya Rasulullah, tidakkah aku bunuh dia ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la, jangan, la allahu yusalli, jangan-jangan dia salat. Faqala Khalid komentar, wa kam min musallin yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbihi. Betapa banyak orang yang salat hanya ngomong di lisannya tapi hatinya enggak begitu ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, inni lam umar an unaqiba an qulubin nas. Aku tidak diperintahkan untuk membongkar hati manusia. Wala asyqa butunahum, dan aku tidak diperintahkan untuk membelah perut mereka. Yaitu kita hanya mengambil secara zahir. Demikian juga ketika Usama bin Zaid membunuh seorang musyrik. Orang musyrik ini jagoan, dia bunuh banyak orang kaum muslimin sahabat. Akhirnya dikejar oleh dua orang, Usama dan seorang Ansari. Ketika mau dibunuh orang ini, dia mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya Ansari menahan diri, Usama lanjut bunuh. Sampailah berita itu kepada Nabi, padahal Usama adalah hibbi Rasulillah. Itu orang sangat dicintai oleh bapaknya, Zaid bin Harith sangat dicintai oleh Nabi. Usama juga sangat dicintai oleh Nabi. Waktu hajian Rasulullah membonceng Usama dari Mina ke Muzdalifah. Saking dekatnya dengan Nabi. Tapi Nabi marah. Rasulullah sampai kabar kepada Nabi bahwasanya Usama membunuh seorang musyrik setelah mengucapkan ya Allah. Kata Nabi, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Kau membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, kata Usama, ya Rasulullah, dia hanya ingin menyelamatkan apa? Dirinya. Rasulullah ulang lagi, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia hanya ingin menyelamatkan dirinya. Rasulullah ulang lagi. Fahalla syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama hal qalaha amla. Tidakkah kau belah dadanya supaya kau tahu dia mengucapkan gitu karena ingin selamat atau karena ingin masuk Islam? Dari mana kau tahu? Maka Rasulullah SAW marah berat kepada Usama, padahal dia seorang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Artinya kita itu ada batasan dalam bersikap, kita bersikap yang zahir. Ya. Nabi saja ketika di zaman turun wahyu, turun ayat-ayat menunjukkan ini munafik Rasulullah tahu. Ada yang Allah kabarkan, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ada yang Nabi tahu, ada yang Nabi tidak tahu. Yang Nabi tahu pun Nabi tetap berusaha mensikapi dengan sikap secara zahir. Makanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah salatin karena secara zahir dia apa? Muslim. Maka Rasulullah salat jenazah. Sampai Umar larang tapi Rasulullah tetap salat. Akhirnya Allah turunkan ayat menegur Nabi. Kata Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi. Jangan salatkan mereka sama sekali. Tapi Rasulullah sampai semangat ingin bermuamalah dengan secara zahir. Rasulullah ingin salatkan dan Rasulullah sudah salatkan. Kemudian Allah datang menegur. Maka ini dalil bahwasanya dalam bermuamalah kita melakukan secara apa? Zahir ya. Kalau ada orang musyrik, ini kan bahas tadi, wala nasyad alaihim bi kufrin wala syirkin wala nifaq. Kita tidak menyaksikan orang ini musyrik atau kafir atau nifak. Malam yadhhar minhum syai'un min dzalik. Selama tidak kelihatan dari mereka. Kalau mereka melakukan perbuatan baru kita sikapi. Misalnya dia tahu-tahu datang minta-minta di kuburan atau datang kemudian ke gereja pakai salib. Ya ini berarti dia menampakkan, itu lain lagi. Ya, kita nampakkan perbuatan dia begini, itu ada hukum. Tapi kalau dia tidak menampakkan, dia tidak menulis sesuatu, dia hanya dalam dirinya, ya kita zahirnya. Sebagaimana Nabi SAW mensikapi orang-orang munafik secara zahir. Paham? Secara zahir. Tapi beberapa hal terkait dengan aplikasi. Perlu menyebutkan contohnya bernahi mungkar hanya terbatas pada nampak-nampak, pada perkara yang nampak, tidak boleh mencari-cari yang batin. Ada orang mabuk, kemudian dia sembunyikan botol khamrnya di dalam baju, ya sudah, kita biarin aja. Buka, enggak boleh. Selama dia. Atau dia mabuk dalam rumah, dia tidak keluar-keluar, tidak suara-suara, maka tidak boleh seorang masuk ke dalam rumahnya untuk ngecek, enggak boleh. Ya, tentu ini ada pembahasan tentang
Kalau penguasa yang melakukan karena dampak-dampaknya sudah kelihatan, itu lain cerita. Ini lain cerita ya. Maksudnya, kok ada orang sering mabuk di mana-mana? Ini pasti ada sumbernya. Kemudian dicari-cari, itu lain cerita. Tapi kalau hukum asal, tidak boleh melewati batasan syariat. Di antara lewat batasan syariat itu kita berusaha tajassus, mencari batin seseorang. Apa yang nampak dari dia kita hukumi, yang tidak nampak tidak usah kita hukumi. Kalau dia mabuk di rumah, yang penting dia keluar tidak mabuk ya sudah. Kalau dia keluar dan dia masih jalan normal ya berarti tidak mabuk. Tapi kalau dia udah teler ya itu berarti lagi mabuk. Teler ini batinnya nggak tahu ya, sudah zahirnya dia teler. Kita nilai zahirnya dia sudah teler ya. Tapi kalau dia secara zahir tidak mabuk nggak usah tanya. Kamu minum nggak? Nggak usah tanya. Nggak usah nanya. Ini maksudnya ada hal-hal yang ada batasan tidak boleh kita langgar ya. Contoh lagi, tentu ini ada pembahasan ya. Tidak boleh menuduh seorang beramal soleh dengan riya. Tidak boleh. Karena riya adalah masalah batin. Maksimal hanya mengingatkan misalnya metode salaf dalam menyembunyikan amal soleh. Kita bilang hati-hati. Atau paling maksimal kita yang mengatakan ini cara perbuatan orang-orang riya. Saya khawatir engkau terjerumus dalam riya. Tapi tahu riya atau tidak kita enggak bakalan tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan dia. Tapi untuk mengingatkan boleh. Ya, karena untuk ikhlas tidak mudah. Untuk ikhlas tidak mudah. Para salaf saja yang takwanya luar biasa mereka menyembunyikan amalan apalagi yang baru ngaji ya. Kemudian amalan maka sangat berbahaya dan ini harus dipahami oleh para dai untuk membiasakan audiens sejak awal sudah ikhlas. Dilatih untuk apa? Ikhlas. Karena ikhlas itu perkara yang sangat sulit. Jangankan orang baru ngaji yang sudah lama ngaji, yang sudah ikhwan kibar ya. Itu pun masih bisa terjerumus dalam riya, apalagi masih ikhwan sigor, masih junior, apalagi ikhwan kibir ya. Maksudnya jangan bilang kita ring 1 malah selamat dari ring 1 malah berbahaya, sangat mudah terjerumus dalam apa? Riya. Tapi kita enggak boleh tuduh orang ini riya enggak boleh. Itu masalah hati yang tahu hanyalah Allah. Cuma kita perlu ingatkan boleh. Ya. Meskipun saya dapati sebagian ulama memvonis ya. Tapi kita takwil. Misalnya ada yang Syekh ditanya, Syekh Fauzan ditanya, gimana orang yang sholat sambil syuting dirinya? Kata Syekh, riya. Ya mungkin maksudnya perbuatan orang apa? Riya. Ya mungkin itu hikmahnya para ulama mengingatkan. Tapi hukum asal hati nggak ada yang tahu. Kita waspada, hati-hati. Ya. Kalau ada yang berbuat kebaikan kita arahkan hati-hati ya, arahkan. Kemudian juga diantaranya aplikasinya tidak boleh berdalil yang penting hati saya baik meskipun saya suka maksiat. Ada orang minum khamr, kok jangan lihat perbuatan saya, hati saya baik. Enggak. Batinmu yang tahu cuma Allah. Yang jelas kau tukang minum bir. Ada orang misalnya berzina tapi hati saya baik. Ya. Hatimu baik itu yang tahu hanya Allah. Tidak pakai jilbab, hati saya baik. Dari mana aku tahu baik? Kalau baik kau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahu baik hatimu atau tidak. Yang saya nilai zahirmu. Zahirmu kau tidak baik karena membuka apa? Aurat. Saya enggak tahu batinmu. Kau harus tahu batinku, saya enggak bisa tahu. Kau jujur atau enggak saya juga enggak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah. Jangan paksa saya meyakini bahwasanya kau apa? Ikhlas dan baik. Tidak ada yang tahu. Yang saya nilai zahirmu. Ini aturan dalam kehidupan keseharian. Ya zahirnya dia begitu, mau dia apain? Dia malas, jangan lihat malas, hati saya rajin. Hatimu rajin. Ya, tapi yang saya lihat kok malas gimana? Terus gimana? Ya, tapi hati saya rajin, saya semangat. Ya, tapi yang zahirnya yang kelihatan ya. Kemudian juga tidak boleh menuduh munafik kecuali tanda-tanda, dan ini banyak dilakukan sahabat ketika da'ni adrib hadzal munafik. Rasulullah membolehkan takwil tersebut. Biarkan saya bunuh penggal kepala orang munafik ini. Rasulullah enggak, dia enggak munafik. Rasulullah bela. Tapi maksudnya kenapa mereka sampai nuduh gitu? Karena ada perbuatan ciri-ciri kemunafikan yang dilakukan. Jadi kalau ada indikator boleh, maksudnya masih ada celah untuk memvonis jika memang ada melakukan hal-hal tertentu ya. Seperti
perkataannya sebentar. Dalam riwayat qala Abu Nuaim dakhala Tsauri yaumal Jum'ah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah masuk hari Jumat, fa idzal Hasan bin Shalih yusalli. Tiba-tiba ada seorang yang ditahdir namanya Hasan bin Shalih sedang salat. Maka Imam Tsauri bilang, "Na'udzubillahi min khusyu'in nifaq." Kami berlindung dari khusyuknya orang munafik. Wa akhadha na'ri fatahawwal. Dia pergi dari meninggalkan masjid. Itu Sufyan memvonis tentu ada sesuatu di balik itu. Tapi hati-hati juga di antara kita tidak boleh menafsirkan dengan batin kecuali kita cek itu menggoreng pernyataan seorang kepada niat yang buruk padahal zahirnya tidak menunjukkan demikian. Bahkan kalau ada pernyataan buruk masih bisa ditakwilkan perkataan baik, maka kita takwilkan kepada perkataan yang baik. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala." Janganlah kau goreng atau kau bawakan statement saudaramu pada maksud yang buruk, itu maksud dia ngomong gini, maksudnya begini, tafsirnya gini. Sementara kau masih bisa menafsirkan dengan tafsiran yang baik. Maka ini kita hidup di zaman banyak statement digoreng ya. Seakan-akan tujuannya begini, padahal secara zahir enggak ada tujuan tersebut. Hanya untuk kesenangan hawa nafsu, masalahnya nanti hari kiamat. Masalahnya hari kiamat. Kalau dia memang maksudnya begitu, nampak dari indikasi-indikasi sebelumnya atau indikasi setelahnya, bolehlah mungkin ini ada indikator kuat menunjukkan tujuan dia ngomong gini karena begini. Ya itu oke. Buktinya awal dan akhir. Ini mau dibawa kepada makna baik enggak bisa. Oke, silakan. Tapi kalau enggak ada secara zahir pun tidak ada tujuan begitu, tidak ada muqaddimah, tidak ada kesimpulan, tahu-tahu ditafsirkan dengan makna yang buruk, maka ini repot hari kiamat. Apalagi dalam rangka menjatuhkan, merendahkan dan menghinakan. Maka seorang waspada, jangan menafsirkan, dia ngomong gini, maksudnya begini. Batin yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia menampakkan indikasi, ya itu baru kita bisa hukum karena zahirnya seperti itu. Ini statement keluar dari rentetan rangkaian kejadian-kejadian sebelumnya dan ditunjukkan oleh kejadian setelahnya, baru kita bisa tafsirkan sebagaimana statement orang ditafsirkan. Tapi kalau enggak, maka enggak boleh. Taib. Kita lanjutkan ya. Kemudian perkataan At-Tahawi berikutnya, beliau berkata, "Wala nara saifa ala ahadin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi saif." Kami tidak memandang untuk mengangkat pedang maksudnya membunuh. Mengangkat pedang maksudnya membunuh. Bolehnya membunuh. Seorang pun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pun dari Muhammad, illa man wajaba alaihi saifu, kecuali yang wajib diangkat pedang atasnya, itu kecuali ada hal yang wajib untuk membunuhnya. Kecuali apa yang membunuhnya. Ini dibawakan oleh At-Tahawi rahimahullahu taala karena di abad ketiga, abad kedua di zaman Sufyan Ats-Tsauri dan juga para salaf dahulu muncul Khawarij yang memandang bolehnya memberontak kepada para penguasa yang zalim. Sehingga orang-orang yang berpendapat demikian disebut kana yaras saif. Yaitu dia punya pemikiran pendapat boleh untuk memberontak kepada penguasa yang sah karena zalim. Ini mazhab Khawarij. Ahlus Sunnah melarang hal tersebut. Terlalu banyak dalil yang melarang akan hal tersebut. Disuruh bersabar kalau melakukan perbaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara pemberontakan. Karena dampaknya buruk, pertumpahan darah dan yang lainnya. Maka mereka mengatakan fulan, lawan dari ini disebut fulan kana yaras saif. Si fulan yaras saif, itu memandang boleh mengangkat senjata untuk membunuh, menggulingkan penguasa yang ada. Maka itu adalah salah satu ciri ahlul bidah di zaman tersebut.
Maka untuk membantahnya, para ulama menulis buku akidah dan banyak dalam pernyataan-pernyataan buku-buku akidah, wala naros saif, adapun kami tidak memandang boleh membunuh. Taib, oleh karenanya istilah fulan kana yaros saif dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ada dua maksud. Yang pertama yaitu memandang bolehnya memberontak, ya. Memberontak atau membunuh penguasa, ya. Membunuh penguasa. Yang pertama membunuh penguasa yang zalim. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Tahdzibul Kamal, ya. Qauluhum, kata Ibnu Hajar, kana yaras saif, yakni kana yaral khuruj bi saif ala immatil jawr. Maksud seorang dikatakan yaras saif yaitu ditahdzir, distempeli bid'ah. Kenapa? Karena dia dulu memandang bolehnya memberontak dengan pedang ala immatil jawr, atas memberontak pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan sebagian salaf dulu seperti itu. Wa hadza madhhabun lis-salaf qadim. Dulu pernah ada sebagian salaf yang seperti itu. Lakin istaqarra al-amru ala tarki dzalik. Namun setelah itu ijma untuk meninggalkan hal tersebut. Lamma ra'auhu qad afdha ila ashadda minhu. Karena ternyata mereka memandang dampaknya sangat buruk. Ini selain dalil-dalil larangan. Dulu sebagian salaf beristihad, mereka memandang bolehnya memberontak kepada penguasa yang zalim. Tetapi dampaknya semuanya buruk. Fa fi waqatil Harrah wa waqati Ibn al-Ash'ath wa ghairiha hima aidhatun liman tadabbar. Dan banyak kejadian sebagian orang soleh memberontak kemudian ribuan mati. Nah ini jelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, yaitu kalau dikenal orang tersebut soleh kemudian punya pendapat seperti ini, maka Ibnu Hajar maka tidak bisa dikritiki karena dulu sebagian salaf ada yang seperti ini. Tapi setelah itu ditinggalkan. Dari sisi adalah maksudnya dari sisi periwayatan hadis. Tapi kalau disikapi tetap disikapi karena perbuatan tersebut menimbulkan apa? Pertumbuhan apa? Darah. Taib jadi persilakan ya Rasaif itu bolehnya memberontak kepada penguasa dan juga termasuk di dalamnya provokator meskipun tidak terjun langsung. Boleh. Dia tidak ikut terjun dalam memberontakan tapi dia mengatakan boleh, ayo memberontak ya. Disebut Khawarij Al-Qa'adah, yaitu Khawarij Al-Qa'adah, Khawarij yang memandang boleh memberontak tapi tidak terjun langsung, hanya provokator. Tapi boleh berontak, bunuh, hancurkan, keluar. Kafir itu penguasa. Ini namanya Khawarij Al-Qa'adah. Duduk provokator tapi tidak ikut. Ini termasuk ya Rasaif, memandang bolehnya memberontak kepada penguasa. Kamu kok enggak ikut? Ya, kalau saya ikut siapa yang provokator katanya. Baik. Yang kedua yang dimaksud ya Rasaif, ini mungkin dimaksudkan oleh At-Tahawi Allah alam bisawab, yaitu bolehnya membunuh kaum muslimin hanya karena perkataan yang tidak mengharuskan pembunuhan. Itu perkataan sedikit, kesalahan sedikit dibunuh. Istihlal damri muslim, penghalalan darah seorang muslim. Ini istilah kana ya Rasaif itu mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Bukan maksudnya melalui pembunuhan yang orang melakukannya merasa bersalah, bukan maksudnya karena dosa membunuh ma'ruf. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dosa yang paling besar setelah syirik adalah membunuh, tapi bukan penghalalan. Orang yang membunuh dia merasa bersalah. Tapi karena emosi, karena hawa nafsu dia bunuh orang lain. Seperti Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah." Barang siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin, maka balasannya neraka jahanam dan dia kekal di neraka tersebut dan Allah murka kepadanya. Kalau seperti ini dia merasa berdosa. Berdosa. Dia membunuh dan dia merasa berdosa. Ini kriminal. Sama seperti Hirabah yang dalam surat Al-Maidah 33 Allah berfirman,
Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulun min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu merampok, begal, ya, membunuhi kaum muslimin. Yuqattalu, mereka dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Setelah dibunuh kemudian disalib. Itu digantung di batang atau pohon atau tiang. Au tuqatta aydihim wa arjulum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara berselisih. Itu kaki kanan dengan tangan kiri atau kaki kiri dengan tangan kanan. Au yunfau minal ardh, tergantung jenis kesalahannya. Ini balasan bagaimana? Ini membunuh, tapi bukan yang dimaksud. Yang dimaksud dengan istilah kana yarus saif itu mudah membunuh karena dianggap halal darahnya. Adapun orang yang melakukan pembunuhan, perampokan, mereka tahu mereka salah, cuma karena mereka melakukan bentuk kriminal, kejahatan. Paham? Jadi istilah kana yarus saif maksudnya memandang halalnya darah kaum muslimin dengan mudah. Padahal hukum asal darah seorang muslim adalah haram. Rasulullah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketika haji wada, Rasulullah SAW mengingatkan, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Harta kalian haram, tidak boleh saling mengambil di antara kalian tanpa hak. Harga diri kalian haram. Sebagaimana kehormatan bulan ini, di hari ini dan di negeri ini. Itu bulan haram, bulan Dzulhijjah, di hari nahar, kemudian juga di kota Mekah, tanah haram. Maka tidak boleh. Maksudnya sebagaimana kalian memandang kehormatan bulan haram, sebagaimana kalian memandang kehormatan hari nahar, sebagaimana kalian memandang kehormatan kota Mekah, maka pandangilah kehormatan darah kaum muslimin. Tidak boleh ditumpahkan. Makanya Rasulullah bersabda, la yahilu damri muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali satu dari yang tiga. As-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah kemudian berzina. An-nafsu bin nafsi, seorang membunuh orang lain dengan sengaja. At-tariku lidinihi al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya itu murtad. Makanya Utsman bin Affan ketika dikepung pada tahun 35 Hijriah, ribuan orang ingin membunuh Utsman, suruh Utsman lengser, dia tidak mau karena wasiat Nabi, jangan lengser. Maka mereka ingin membunuh Utsman, mengatakan, apa kalian menghalalkan darahku? Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang kecuali dari tiga. Yaitu membunuh orang lain, berzina, murtad. Saya tidak membunuh orang lain, saya tidak pernah berzina, dan saya tidak murtad. Kenapa kalian halalkan darah saya? Mereka tidak peduli. Sehingga mereka akhirnya masuk kemudian bunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Taib, ini salah satu makna dari kana ya rasaif. Ini mungkin yang dimaksudkan oleh Tahawi. Taib, perhatikan sini. Asalnya darah seorang adalah haram, tidak boleh dibunuh. Namun ada sebab-sebab yang boleh untuk dibunuh. Makanya dia mengatakan, wa nahnu la nara saif ala ahadin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ma wajaba alaihi as-saif, ya. Kami tidak akan membunuh, tidak memandang bolehnya dibunuh seorang pun dari umat Muhammad kecuali yang memang wajib untuk dibunuh. Tapi apa hal-hal yang menjadikan seorang wajib untuk dibunuh? Misalnya murtad. Dia murtad, Rasulullah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya maka dibunuh. Kalau kafir asli malah enggak. Tapi kalau sudah masuk Islam, sudah merasakan tauhid, murtad dalam hukum Islam dibunuh. Sebagaimana tadi dalam hadis, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslim, maksudnya murtad. Dan kekafiran banyak bentuknya. Seperti ini tentunya murtad jika tidak bertobat. Dia murtad. Ini salah satu bentuk dia murtad. Kalau dia tidak bertobat maka dibunuh. Misalnya penyihir. Penyihir murtad enggak? Murtad. Umar bin Khattab pernah memerintahkan antaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Hendaknya membunuh semua penyihir, kakek sihir maupun nenek sihir. Suruh. Penyihir laki-laki maupun penyihir perempuan, suruh bunuh. Karena sihir selain musyrik, selain murtad, dia melakukan kerusakan.
Kafir karena zindik, ini kafir misalnya Hallaj yang mengatakan tidak ada di balik jubahku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama ketika itu sepakat untuk membunuh dia karena dia melakukan kufuran yang nyata, kemudian disalib di tiang karena dia mengatakan dalam dirinya ada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran banyak ya. Kekufuran banyak. Orang kafir boleh dibunuh. Contohnya sebab seorang boleh dibunuh, membunuh orang lain. Jika walinya tidak memaafkan, maka dia boleh dibunuh. Ya. Membunuh sengaja dengan membunuh kepada orang lain dengan sengaja, kemudian walinya tidak memaafkan, maka boleh dibunuh. Ini sebab halalnya darah seseorang. Ya. Meskipun tidak kafir, tapi karena bunuh orang, maka dia boleh dibunuh. Contohnya berzina setelah menikah, as-sayyibuz zani, sudah pernah menikah resmi secara sah. Berbeda dengan yang belum menikah. Kalau belum menikah berzina, dicambuk. Berzina lagi, dicambuk lagi. Berzina lagi, dicambuk lagi. Tapi kalau sudah pernah menikah, berzina maka dirajam. Maka dirajam. As-sayyibu az-zani. Kemudian diantaranya pelaku homoseks ya. Pelaku sodom. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu yaf'alu amala qaumi Lut faqtul fa'il wal maf'ulu bih." Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang mensodomi dan yang disodomi. Karena dua-duanya bikin penyakit menular. Di sini bahaya, penyakit ini bahaya ya. Kalau sudah menular sampai banyak suami meninggalkan istrinya. Meninggalkan apa? Istrinya karena merasa lebih lezat dengan homoseks. Dan itu yang terjadi pada kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Karena mereka terjerumus dalam praktek homoseks, mereka meninggalkan istri-istri mereka. Makanya Nabi Lut mengatakan, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa." Kalian hanya melampiaskan syahwat kalian kepada lelaki, tidak kepada para wanita. Padahal mereka sudah tahu tentang kelezatan rumah tangga yang normal. Tapi ketika terkena penyakit homoseks, perempuan pun ditinggalkan. Bagaimana lagi anak-anak muda yang tidak pernah tahu namanya pernikahan, kemudian langsung terjerumus dalam apa? Homoseks. Ngeri. Dan itu menular. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah melindungi kita semua, melindungi anak-anak kita, putra-putra kita. Penyakit yang semakin apa? Tersebar dan semakin dinormalisasi. Ujian akhir zaman. Taib. Kemudian di antaranya yang boleh dibunuh misalnya jika dibaiat dua khalifah maka bunuh yang terakhir. Kata Rasulullah SAW, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Kalau ada dua khalifah dibaiat maka bunuh yang kedua. Di sini menempuh mudarat yang lebih ringan, membunuh mudarat, tetapi untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Karena kalau dibiarkan dua, perang lebih ribuan lagi banyak yang meninggal. Mending yang terakhir dibunuh selesai. Bunuh selesai. Sehingga kembali kepada yang pertama. Ini pentingnya persatuan meskipun ada yang dikorbankan. Meskipun ada yang dikorbankan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faqtulu al-akhira minhuma." Dalam riwayat, "Kainan man kana." Siapapun dia, bunuh. Mau orang soleh, mau apa, bunuh. Karena ada kemaslahatan. Yang pertama harus dipertahankan, yang muncul kedua belakangan yang dibunuh. Ini bolehnya dibunuh. Yang kelima, hirabah tadi, orang begal tangkap orang, lukai orang, bunuh orang, ngambil hartanya, maka ini boleh dibunuh. Yang keenam, al-bughat, pemberontak kepada penguasa yang sah, kemudian memberontak, maka ini boleh juga dibunuh kalau tidak sadar atau tidak nyerah atau tidak kembali, ya. Fa in bagat ihdahuma, kata Allah, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah yang melanggar sampai kembali. Kalau tidak kembali diperangi. Dan perang tersebut bisa mengakibatkan dibunuh. Ini boleh dalam Islam. Kemudian misalnya yang ke-8, ta'zir terhadap perusak negara. Ini boleh, seperti negara mengatakan siapa yang menjual narkoba dibunuh, boleh-boleh saja. Karena kerusakan yang timbul bagi masyarakat sangat
besar hukum ta'zir ini boleh-boleh saja diterapkan. Seperti koruptor dibunuh, boleh. Koruptor dibunuh. Dia melakukan gulul, tapi kalau dampaknya sampai bisa menghancurkan negara, negara boleh membuat hukum dibolehkan dalam Islam yang bisa membuat efek jera, misalnya dibunuh. Boleh-boleh saja ya. Ini maksud saya hukum asal darah seorang muslim tidak boleh kecuali ada sebab yang menyebabkan mereka boleh dibunuh. Taib, paham? Maka kalau tidak ada sebab, maka tidak boleh dihalalkan pembunuhan darah. Yang jadi masalah ketika At-Tahawi menyebutkan hal tersebut, dia mengkhususkan bahasan ini. Beliau berkata, "Wala naras saifa ala ahadin min ummati Muhammad illa man wajib alaihi saif." Kami tidak memandang bolehnya membunuh seorang pun dari umat Muhammad menghalalkan darahnya kecuali yang wajib untuk dibunuh. Kalau selain yang diwajib untuk dibunuh maka tidak boleh dibunuh. Maka dikhususkan bahasa ini, wallahu alam ada dua maslahat. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah sangat ketat dalam penghalang darah muslim. Tidak mudah Ahlus Sunnah mengkafir-kafirin, sangat tidak mudah. Bahkan orang yang menampakkan kekufuran, mendapat kesyirikan pun harus iqamatul hujjah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, itu iqamatul hujjah wa izalatus syubah. Hujjah ditegakkan, dia ngerti atau tidak, dan syubhat dihilangkan. Baru bisa ditegakkan hukum apa? Kufur. Dan saya lihat misalnya, maksudnya kerajaan Arab Saudi misalnya, mereka sangat toleransi dalam hal ini. Di Saudi ada orang Syiah banyak. Ada Ismailiyah juga banyak, tapi ya aman-aman aja. Mereka aman-aman aja. Mereka tidak diintimidasi, tidak dibunuhin, tidak diteror, enggak. Mereka juga kerja sebagaimana mereka kerja, mereka juga banyak kerja di tempat strategis seperti di Aramco. Teman-teman cerita, mereka kerja juga. Cuma ada memang bagian strategis yang tidak boleh. Itu wajarlah untuk keselamatan. Karena perbedaan akidah, ideologi bisa mempengaruhi apa? Politik negara. Tapi secara umum mereka hidup nyaman, punya rumah sebagaimana Arab Saudi, sekolah gratis, berobat gratis, sebagaimana yang lainnya. Cuma ada kedudukan-kedudukan yang tidak boleh mereka tempati demi keamanan. Tapi tidak diperangi, tidak dibunuh, padahal mereka pasti Syiah. Baik Ismailiyah maupun Rafidhah. Di antaranya bagaimana contohnya pemerintah Arab Saudi memberi bantuan kepada kaum muslimin secara umum. Kemana-mana, ya enggak? Padahal ada perbedaan, misalnya ideologi, tapi tidak. Di mana-mana kalau kasih bantuan kaum muslimin dimanapun. Tidak ditanya tahlilan atau tidak tahlilan. Kunut atau enggak ada urusan. Kasih. Karena dianggap kaum muslimin. Nanti urusan masalah perbedaan, masalah belakangan. Tapi tidak dianggap kafir. Apa dianggap kafir? Enggak. Orang haji datang disikapi sebagai orang kafir? Enggak. Orang umrah disikapi sebagai orang muslim, dihormati. Tidak ada nutup-nutupan dalam hal ini, enggak ada. Kita sekolah di Saudi belasan tahun, enggak ada ditutup-tutupi, hal enggak ada. Kalau memang itu hanya kemunafikan, menganggap orang muslim padahal dianggap kafir, tentu kita tahu ya. Kita enggak tanya orang semua belajar di UIM. Enggak ada, semua orang muslim. Maksud saya, di antara ciri Ahlus Sunnah tidak mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Taib. Pernyataan ini di antara untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah yang memudahkan penghalalan darah kaum muslimin. Ini disebutkan dalam banyak buku akidah ya. Wala nara saif, yaitu kami tidak mandang mengangkat senjata karena di sana ada Ahlul Bid'ah yang mudah menghalalkan darah kaum muslimin atau mudah memberontak kepada penguasa. Dan sepertinya dibedakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi karena dia bahas masalah penghalalan darah kaum muslim secara umum, kemudian dia membahas tentang masalah penguasa, nanti akan datang pada pertemuan berikutnya. Sehingga memang ada dua poin. Penghalalan darah penguasa dan penghalalan darah kaum muslimin secara umum. Banyak ahlul bidah yang terjerumus dalam hal ini. Contoh Khawarij. Khawarij kata Rasulullah SAW, yada'una ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka meninggalkan penyembah berhala, tapi mereka membunuhi kaum muslimin. Dan itu sempat nampak. Apakah mereka Khawarij atau metode Khawarij? Ya. Itu orang-orang jamaah takfir. Jamaah takfir ada dua. Jamaah takfir ada dua. Yang pertama, yang aksi. Yang kedua, yang penakut.
Hanya omdong. Om apa? Omdo. Omdo. Kalau Khawarij zaman dahulu seperti itu ya. Dan Rasulullah mengabarkan Khawarij akan muncul sampai hari kiamat. Kullama tala al-qarn minhum quti' atau kama qala. Kata Rasulullah, setiap muncul tanduk mereka dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan keluar terus sampai munculnya Dajjal. Jadi mereka akan terus tidak berhenti. Sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib pertama kali muncul, setelah itu akan muncul terus dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Di antaranya Rafidhah. Betapa banyak data-data terbuka sekarang, betapa banyak kaum muslimin yang dibunuhin. Di Iran berapa, di Suriah dalam waktu singkat terbunuh berapa? Jutaan. Lebih banyak daripada rakyat Gaza yang dibunuh oleh Palestina dalam waktu yang jangka panjang. Ya, semuanya kejam ya. Cuma yang kalau bicara nominal, maka nominal kaum muslimin Ahlus Sunnah yang dibunuh di Suriah dalam waktu singkat lebih banyak daripada puluhan tahun yang dilakukan oleh siapa? Israel. Kalau nggak percaya tanya ChatGPT. Nggak tahu ChatGPT bohong. Kadang-kadang dia bela apa? Bela Amerika. Makanya waktu zaman pembunuhan di Suriah, teman-teman cerita, syiar mereka, orang-orang Syiah Nusairiyah, mereka mengatakan uqtulus sunnah wadkhulul jannah. Bunuhlah Ahlus Sunnah masuk surga. Itu slogan mereka. Uqtulus sunnah wadkhulul jannah, uqtulus sunnah, bunuh Ahlus Sunnah masuk surga. Sehingga mereka bantai habis-habisan. Dibunuh, diperkosa dan macam-macam. Berapa banyak juga kaum muslim yang dibunuh di Iran ya. Di Irak banyak dibunuhin. Buku-buku Ibnu Taimiyah dibakarin. Dai-dai yang dikenal Wahabi pernah membacakan buku Ibnu Taimiyah dibunuhin. Banyak. Itu terjadi ya. Zaman dahulu Ismailiyah lain dari Isna Asyariyah, pecahan Syiah ya. Ismailiyah seperti Qaramitah, Fatimiyah. Qaramitah yang pernah masuk di Mekah membunuh jamaah haji. Mencuri Hajar Aswad, jamaah haji lempar di sumur Zam-Zam, mereka bunuh. Dan mereka mengejek, katanya yang masuk Mekah aman. Mana aman? Saya bunuh. Mereka bunuh. Ini Qaramitah. Dari Syiah Ismailiyah. Pernah terjadi, sejarah ada. Fatimiyah yang menguasai Mesir. Betapa banyak ulama disiksa yang tidak melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman maka disiksa. Banyak orang meninggalkan Mesir gara-gara takut disiksa oleh dinasti Fatimiyah, Ubaidiyah, dinasti Ismailiyah. Sejarah mencatat ya. Jamaah takfir muncul seperti sempat muncul apa? Daesh, apa bahasa Indonesia Daesh? ISIS, ya ISIS. Bagaimana mereka membunuh kaum muslimin dengan mudah. Yang membunuh bilang Allahu Akbar, yang dibunuh juga bilang apa? Allahu Akbar. Ngeri. Meninggalkan penyembah berhala tapi membunuh kaum muslimin. Pernah terjadi dan mereka bangga, mereka shouting itu takfir. Ahlus Sunnah tidak demikian. Darah kaum muslimin itu mahal. Ya. Lebih terhormat daripada Ka'bah. Ka'bah. Bagaimana kemudian mudah menumpahkan darah orang muslim. Kemudian jamaah takfir yang omdo seperti di tanah air ya. Yang tidak baiat sama kita, murtad, kafir. Tapi tidak ada aksi. Karena enggak punya apa? Enggak punya tanah. Tanahnya pinjam negara Republik Indonesia ya. Tapi secara akidah kafir. Dan mulai banyak orang-orang yang mengeluh ya. Ngeri. Macam-macam lah. Ya. Kemudian juga sebagian ahlul bidah. Tapi ingin tidak sebut di sebagian negara. Teman-teman dibunuhin. Teman-teman yang mendakwahkan sunnah dibunuhin. Datangi kemudian dibunuhin, dipenggal kepalanya. Sebagian mereka sudah dipenggal kepalanya, taruh minyak, kemudian jalan masih bisa bergerak. Ngeri. Tidak lain karena mereka mendakwakan apa? Ahlus sunnah dibunuhin. Terjadi juga ya ahlul bidah yang berlebihan. Dulu ada seorang habib ya. Tidak mewakili semuanya. Pernah ada seorang habib.
Sempat viral ceramahnya, dia bilang darah Wahabi halal darahnya, Wahabi halal darahnya. Pas saya mau ngisi di situ lagi. Beliau sudah meninggal rahimahullah. Tapi maksud saya sampai ke situ bisa penghalang pada darah. Maka Ahlus Sunnah tidak demikian, makanya dikatakan oleh Tahawir, wala nara saif, kami tidak memandang menghalalkan darah kaum muslimin kecuali memang ada sebabnya yang menjadikan dia halal untuk dibunuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini saja. Insyaallah nanti kita lanjutkan Jumat depan libur, Jumat depannya libur, Jumat depannya lagi libur. Jumat depannya lagi wallahu alam. Iya, libur panjang. Qadarullah ya nanti. Kalau ada nanti hari-hari kosong mungkin kita cari harinya. Demikian